Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Perkenalkan, nama saya Abdul Adim Aminullah dari kelas 3E reguler pagi, akan menjelaskan tentang adab menggunakan media sosial. Tugas dari Bapak Abdul Halim. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam bab ini, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, satu ini menjelaskan adab menggunakan media sosial, menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang keempat, membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberikan keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang keenam, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Sebelum kita mempelajari selanjutnya, yaitu ini ada mempelajari bab 8 tentang adab dalam bermedia sosial. Mari membaca bersama. Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 13 yang berbunyi, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim laula id sami'tumu dannal mu'minun wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa illam ya'tu bi syuhada fa ulaika innallahi humul kadibun. Itu senandungan ayat dari surat An-Nur ayat 11 sampai 13 tentang adab bermedia sosial. Langsung kita ke bab yang pertama, yaitu tabayun pada era media sosial. Tabayun pada era media sosial. Ini sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, dalam hitungan detik sebuah informasi akan cepat menyebar ke seluruh dunia. Padahal dalam ajaran Islam diajarkan untuk tabayun terlebih dahulu, jangan menggunjing, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan mempermalukan orang lain di depan umum, jangan bersikap kasar, dan jangan bersikap sombong. Itu sebelum kita menyebarnya ke medsos kita, itu kita harus tabayun dulu, untuk melihat-lihat dulu. Tuh, yang pertama, yang satu, pentingnya adab menggunakan media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru, dunia digital dan batas internet dapat menghubungkan sebagai belahan dunia yang tidak kenal sebelumnya dengan cara mengoneksikan komputer atau HP dengan jaringan internet. Saat berinteraksi dengan pengguna internet di dalam jaringan, naluri manusia sebagai makhluk sosial muncul. Hal ini yang menjadi dasar munculnya media online, termasuk media sosial yang mampu mewadahi para pengguna internet di seluruh dunia. Nah, di sisi lain medsos juga dapat berdampak negatif pada penggunanya, seperti hoax, ajaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lain yang banyak lagi di sana. Contoh yang nyata ini, yang pertama, contoh yang nyata. Ada hasil pantauan tim AIS Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika per tanggal 5 Mei 2020. Ada juga yang pada tahun 1401 konten hoax dan diinformasikan, ini bukan tahun ya. Ada 1401 konten hoax dan diinformasikan tentang COVID-19 yang beredar di masyarakat. Sedangkan dalam ajaran kebencian, data dari media Tempo tanggal 20 November 2020 bahwa salah satu media sosial terbesar di 10.000 penayangan konten sepanjang bulan Juli September 2020 terdapat 10 sampai 11 unggahan yang mengandung ujaran kebencian. Itu yang mengandung ujaran kebencian.
Itu wes, dari penjelasan di atas, dalam bermedia sosial kita perlu adab. Adab ini untuk menghindari dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Harapannya apa ya? Harapannya dengan adab bermedia sosial ini semua penggunaan aman dan nyaman serta bermanfaat. Begitu. Yang kedua ini pengertian adab menggunakan media sosial. Yang kedua ini adabnya. Secara tidak langsung, secara bahasa, adab artinya adat istiadat yang menunjukkan suatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Itu. Namun secara istilah ini adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tuh. Yang ketiga dasar nakli. Meskipun zaman Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, tetapi rambu-rambu dalam berinteraksi diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antara dalil nakli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat yang berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu in tusibu qauman bijaharatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini surat Al-Hujurat ayat 49. Ayat 6. Yang artinya gimana artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohannya, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Jadi kita harus meneliti dulu sebelum kita mendengar kabar tersebut. Kita harus teliti baru kita bisa itu. Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW memberikan arahan dalam menggunakan media sosial sebagai berikut. An Abi Khair annahu sami'a Abdullah ibni Amr ibni Amri ibni Asi yaqulu inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimin khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya apa? Muslim yang bagaimana? Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan gangguan tangannya manusia. Itu hadis dari Nabi tentang menjaga lisan atau menjaga tangannya. Yang keempat adab menggunakan media sosial. Yang keempat, nih ada beberapa unsur-unsur. Yang pertama, niat yang baik. Dalam agama Islam, kedudukan niat sangatlah penting, tidak hanya karena merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan membimbing kesadaran dan sikap seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan dengan nilai suatu perbuatan akan ditentukan sesuai dengan niatnya, seperti sabda Rasulullah SAW. An Umar ibn Khattab qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma jahara ilaih. Itu hadis Rasulullah tentang niat yang baik, yaitu innamal amalu binniyat. Sesungguhnya setiap orang-orang mendapat sesuai dengan niatnya. Itu. Yang kedua, yang B nih, unsur apa? Yang ke B ini memilih teman yang baik. Dalam bermedia sosial, tentu kalian akan bertemu dengan dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahim. Selain berbagi informasi yang baik dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan ajaran agama dan norma sosial, maka kalian harus berani mengatakan tidak. Banyak kasus di dalam pertemanan di media sosial terjerumus ke perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum, terutama yang berlaku di Indonesia.
Ini terkait milih teman ini. Nabi Muhammad SAW telah memberikan gambaran perbedaan antara teman yang baik dan yang tidak baik. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul jalisi as-salihi was-sau'i kama kahamilil miski wa nafikhil kiri kama milul miski innama ayyudiyaka wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kiri imma ayyukhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabisatan. Ini hadis riwayat Bukhari yang artinya perumpamaan teman yang duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak misik yang wangi dan seorang pandai besi penjual minyak misik. Terkadang ia menawarkan minyaknya dan terkadang ia menjualnya kepadamu dan terkadang kamu yang akan mendapatkan aroma wanginya. Adapun pandai besi, adakala ia akan membakar pakaianmu dan adakala kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Yang kecil, langsung kecil ya, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Nah ini yang C ini, dalam berinteraksi media sosial kalian pasti pernah menerima informasi dari teman, baik berupa teks, tulisan, foto, ataupun video. Terkadang setelah menerima informasi tersebut, kalian ingin mengirim kembali informasi tersebut kepada berbagai grup lain. Sebelum mengirim, teliti terlebih dahulu kebenaran beritanya itu. Meneliti kebenaran berita yang dapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Sebelum sharing ke media sosial, kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di medsos bisa dipertanggungjawabkan dengan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan tadi di ayat Al-Quran surat Al-Hujurat pada halaman sebelumnya itu. Ya. Langsung yang gede ini menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Ini berita bohong atau hoak biasa dimulai dari mengedit, merekayasa dan manipulasi informasi yang ada dalam sebuah berita. Padahal yang ini dilarang dalam Islam. Maka sebagai muslim yang baik hendaknya kita tidak merekayasa dan memanipulasi informasi hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang di bawah ini. Wajtanibu qaulaz zur, yang artinya jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Tuh. Langsung yang ke E. Yang ke E ini mengajak kepada kebaikan. Media sosial tidak hanya media untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media mengajak kepada kebaikan secara lebih luas. Terlebih lagi data Kementerian Komunikasi dan Informatika per tanggal 5 Mei 2020 ada 1401 konteks hoax dan diinformasikan tentang COVID-19 yang tadi yang saya dibahas itu. Tuh. Nah, ini sedangkan dalam ujaran kebencian data dari media Tempo, poin tadi yang dibahas saya itu. Ini langsung saja ke F. Menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya adalah dengan cara yang baik. Ini dalam menggunakan media sosial seringkali kalian menyampaikan informasi sesampainya informasi tersebut di media sosial kalian dengan cara yang baik. Sampaikanlah informasi di media sosial kalian dengan yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar teman kalian, sampaikan dengan cara yang baik pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl. Berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat An-Nahl.
Tadi yang G nih, dalam menggunakan media sosial hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau mencaci maki atau menghina orang lain dapat menimbulkan kebencian dan pertikaian orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi baik di dunia nyata ataupun di media sosial, seperti menghasut, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan acuh tak acuh. Sebagaimana dijelaskan dari firman Allah, dari jelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang berikut ini, yang artinya langsung ke artinya ya. Janganlah kalian semua saling hasad, iri dengki, saling menipu, saling membenci, saling acuh tak acuh, dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang yang sudah dijual ke orang lain. Tuh, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah seorang saudara bagi muslim yang lainnya juga. Janganlah seorang muslim menzaliminya, jangan pula menipunya, dan jangan pula menghinanya. Tuh, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang H nih, H I, habis itu sudah selesai. Yang H sampai I. Yang H, bersikap bijak. Ini muslim yang baik tentu mereka yang bijak dalam menggunakan media sosial. Caranya dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagi nasihat yang baik ataupun status di medsos. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalani pertemanan di medsos itu memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Tidak hanya itu, termasuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial adalah kalian dapat menjauhkan diri dari segala hal yang tidak bermanfaat. Hal ini merupakan salah satu karakter dari seorang muslim adalah tempat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini yang I. Yang I dapat mengambil hikmahnya dalam kurung kebaikan. Apa yang ada di media sosial tidak seluruhnya baik, tidak seluruhnya buruk. Dengan kata lain, ada yang buruk dan ada yang baik gitu. Pada penjelasan sebelumnya, kalian sebagai muslim diajarkan untuk bisa meninggalkan hal-hal buruk yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, karena media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal positif bagi umat muslim, maka kalian harus selalu bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari dari media sosial. Hal ini sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadisnya sebagai berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, al kalimatu al hikmatu dhallatul mu'min fahaisu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Yang artinya ini, kalimat yang mengandung hikmah kebaikan dalam suatu yang hilang dari orang mukmin, maka ketika seorang mukmin menemukannya, ia lebih berhak untuk mengambilnya. Dari hadis di atas itu memberikan motivasi kepada umat muslim agar seluruh manusia itu mencari dan mengambil kebaikan dari segala sumber. Dalam hadis ini disebabkan suatu yang hilang dari orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa dalam mencari kebaikan harus dengan keinginan yang kuat, seperti ketika mencari barang milik kalian yang hilang. Selain itu, hadis ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak hanya cukup mengajarkan kebaikan, tetapi harus selalu mencari kebaikan juga. Itu A sampai I tentang pembahasan tentang adab-adab bermedsos. Ini yang kelima. Terakhir nih yang kelima. Menerapkan karakter dalam adab bermedia sosial. Ya ini yang pertama ya, ada berapa ini? Ada dua. Yang pertama yang A, dalam berinteraksi di media sosial saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung
perasaan anggota di media sosial. Yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita buruk, sangka, suzon, mencari kesalahan orang lain, tajasus, dan menggunjing orang lain, gibah ataupun itu. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Hujurat tadi itu, yang sudah saya bacakan di lembar pertama tadi itu. Yang C, menggunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi yang bermanfaat di grup atau di story WA. Itu. Yang D, apabila dalam berinteraksi di media sosial ada perbedaan pendapat anggota grup yang harus saling menghormati, utamakan persatuan. Jangan sampai perbedaan pendapat di grup berdampak pada hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Yang E, tidak memproduksi dan menyebar berita hoax dan ajaran kebencian di media sosial. Ini adapun hikmahnya. Terakhir. Adapun hikmahnya dalam bermedia sosial ini, ada beberapa hikmah yang akan kalian dapatkan apabila mematuhi adab-adab bermedia sosial yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial Anda. Yang D ini terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Terakhir, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Tuh. Mungkin cukup itu dulu pembahasan tentang media sosial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.